Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman hebat guru penggerak. Perkenalkan, saya Dian Setiorini SPDST, calon guru penggerak dari Kabupaten Serang. Dan perkenalkan juga, ini adalah rekan sejawat saya, Ibu Nurul Azizah. Dan hari ini kita akan membahas sedikit, kita akan sharing tentang sebuah kasus. Akan saya bacakan kasusnya. Nah, hari ini saya ingin meminta pendapat dari Bu Nurul Azizah. Istilahnya bagaimanakah pendapat Bu Nurul Azizah tentang kasus yang akan saya utarakan. Siap, Ya, Bu Nurul? Oke. Insya Allah. Adapun kasusnya, saya mengambil kasus yang kedua, yaitu Anda adalah kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Pak Dodi adalah seorang guru matematika di sekolah yang Anda pimpin. Ia adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun, ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Anda mendapat keluhan baik dari murid-murid maupun orang tua murid bahwa Pak Dodi kerap marah-marah pada murid-muridnya ketika ia kecewa pada sikap atau kinerja mereka. Anda telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut pada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, membuat ujian sekolah, dan juga mengisi nilai rapot siswa. Kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tour ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya, di akhir tahun ajaran, Anda memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Pak Dodi. Pak Dodi dapat menerima keputusan sekolah. Ia segera mencari pekerjaan baru dengan memberikan dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Anda untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Anda pun mengiyakannya. Pada suatu hari, Anda mendapat email dari bagian sumber daya manusia SDM SMA Cahaya Hati dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika. Di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, dan juga tentang integritas. Anda paham betul bahwa kalau Anda mengisi dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Padahal, sekolah tersebut adalah sekolah yang baik, dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik. Anda juga tahu, sebagai kepala keluarga, dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Nah, ini kasusnya ya Bu Nurul ya. Iya. Saya ingin meminta pendapat Bu Nurul. Iya. Kira-kira kalau misalnya Bu Nurul posisinya sebagai kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang, kemudian mengalami kasus seperti ini, kira-kira apa yang akan Bu Nurul lakukan? Iya. Menurut pendapat Bu Nurul aja. Iya. Kalau ini kan kasusnya kan ibaratnya Pak Dodi itu udah punya kesan yang kurang baik di sekolah tersebut. Nah, kalau kita mengisi sebenarnya kan tidak Pak Dodi kemungkinan tidak akan mendapat pekerjaan. Tapi kalau misalnya kita tidak mengisi sebenarnya kan juga kita tidak tahu apakah Pak Dodi akan melakukan hal yang sama lagi atau berubah. Nah kan dilema kan pastinya kan ya. Terus kalau menurut saya gitu, pertama-tama mungkin kita bisa ngobrol dulu lah secara pribadi sama Pak Dodi. Kira-kira nih misalnya Pak Dodi dipanggil ke sekolah atau misalnya bagaimana atau ke rumahnya atau bagaimana, kita tanya nih Pak Dodi, Pak Dodi saya dapat rekomendasi tapi saya bingung ini mau ngisinya gimana ini, karena kan kita tahu sama-sama tahu dilema ya. Kita sama-sama tahu permasalahan yang terjadi gitu. Kira-kira kalau misalnya Pak Dodi saya rekomendasikan saya mengisi rekomendasi ini, apakah Pak Dodi masih maksudnya mau berubah atau enggak gitu. Jadi kita tanya dulu
kalau misalnya Pak Dodi mau berubah, dia tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Karena pertama kan Pak Dodi ini kan mempunyai kemampuan ya Bu ya, kompetensi yang bagus. Iya, kompetensinya kan bagus. Dia menguasai materi, metode pembelajarannya bagus. Kan hal ini kalau misalnya tidak disampaikan, maksudnya di stop sampai situ aja kan sia-sia juga gitu. Terus kondisi keluarga juga kan, kondisi keluarga zaman sekarang yang dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil, semua serba mahal, Iya, betul minyak sekali. mahal. Iya, betul sekali. Jadi mungkin itu menjadi dorongan Pak Dodi untuk memanipulasi uang tersebut gitu, ya kan? Bisalah kepala sekolah ini, kalau misalnya Pak Dodi nih, iya Bu, saya mau berubah, berarti kita bisa empati kita lah yang ditubuhkan, iya. yang dikedepankan. Oh berarti Pak Dodi nih mau berubah, maka kita bisa mengisi rekomendasi itu tidak sesuai kenyataan. Kita ambil yang baik-baiknya selama dia di sekolah kita apa gitu. Yang penting kita tekankan dulu, benar ya Pak, nggak boleh begitu lagi. Karena kalau misalnya saya mengisi ini dengan sebenar-benarnya, sampai kapanpun Bapak nggak bakalan dapat kerjaan gitu kan. Jadi itu aja sih menurut saya gitu. Meskipun Pak Dodi ini punya masa lalu yang buruk, tapi tidak menjadi bukan hal buruk juga kalau kita memberi kesempatan kedua untuk Pak Dodi gitu. Karena kadang orang untuk menuju sukses itu kan harus ada kegagalan, harus melakukan kesalahan, tapi bisa kesempatan untuk memperbaiki. Iya kan, jadi kesempatan ini kan bisa mudah-mudahan dengan kesempatan ini Pak Dodi bisa menjadi yang lebih baik juga. Dia bisa belajar dari masalah yang terjadi. Pasti kan seorang yang mempunyai pendidikan, dia berpikir lah bahwa apa yang dia lakukan salah, dan kemudian saya harus memperbaiki kesalahan itu kan gitu. Jadi intinya di sini kita mengedepankan rasa kemanusiaan dan empati gitu ya Bu ya. Gitu iya. Oke. Terima kasih, masukan dari Bu Nurul sangat bagus, sangat berharga. Jadi apabila nanti kita real mengalami masalah seperti ini, insya Allah kita bisa lebih bijak dalam menghadapinya gitu. Oke, terima kasih Bu Nurul atas pendapatnya. Saya juga dapat belajar lah dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.